Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat CES dimanapun berada dan sahabat Pokemon ini yang menyaksikan Pokemon yang keempat. Nah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Di samping saya ada siapa kalau bukan Mas Ilham Bahrul Ulum ya. Nah, ini merupakan mahasiswa Universitas Muhadi Setiabudi yang luar biasa dan juga bergerak di bidang entrepreneur ya ataupun bidang-bidang lain dan hari ini kita berkesempatan langsung nih untuk mewawancari beliau. Ya, mari kita sapa dulu. Selamat siang Bang Ilham. Selamat pagi. Ini manggilnya Bang Ilham. Siang. Bang aja. Bang. Bang aja. Barangkali doanya kan barangkali saya punya uang banyak. Oh iya. Jadi bang. Oh iya. Yang penting jangan bangkrut. Jangan bangkrut. Oke, luar biasa ya. Nah, narasumber kita kali ini juga merupakan ketua organisasi juga di kampus Universitas Muhadi Setiabudi. Bahkan kepala sapi. Ya, merupakan orang luar biasa juga, Mas Ilham juga sekarang menempuh pendidikan di semester 4 ya. Betul semester sekali. 4 prodi PBSI. Nah, sedikit informasi untuk teman-teman semua bahwa prodi PBSI Umus itu sudah terakreditasi unggul dan sekarang juga masih membuka pendaftaran mahasiswa baru seperti itu. Nah, Bang Ilham, hari ini nih kita ketitipan pertanyaan dari tim kreator ya. Kreator Pokemon, ada sedikit pertanyaan yang perlu kita ulas seperti itu. Nah, dengar-dengar atau saya lihat Bang Ilham ini berusaha juga sangat laris seperti itu dan juga Mas Ilham ini seorang santri seperti itu ya, bener ya? Kalau boleh tahu santri di Ponpes mana nih Mas Ilham? Saya kebetulan alumni, udah alumni, bukan santri lagi. Oh, bukan santri. Kalau tahun kemarin santri. Nah, udah beberapa bulan saya sudah lulus di Ponpes As-Salafiyah 2. Saditan Brebes. Kalau kalian yang pernah beli jajan pasti udah tahu pondok pesantren saya. Soalnya pondok pesantren saya itu salah satu menjadi pusat pembelanjaan wanita-wanita yang ada di Brebes. Karena saya kalau di pondok saya itu sangat taruhannya itu adalah bukan saja hawa nafsu tapi jajan. Nah, itu makanya ketika teman-teman saya udah dikirimin sama orang tua uang itu karena jajannya banyak dan selalu banyak hadir jajanan baru sehingga itu membuat kantong menjadi menipis dan di saat sudah habis mereka tinggal acungkan tangan kayak gini. Seringkali dialami santri atau mahasiswa yang ngekos ya. Iya, benar sekali karena itulah kemiskinan yang berada di mahasiswa dan santri. Makanya bukan hanya perekonomian tentang masyarakat, tapi ada juga kemiskinan yang berada di kemahasiswaan dan juga kesantrian. Betul. Karena menyangkut uang kantong. Kalau sudah miskin pasti di kamar saja. Iya, telanan HP terus. Berkaitan dengan tadi nih menyinggung ekonomi Mas Ilham. Mas Ilham ini kan juga mempunyai usaha tadi yang sudah saya sampaikan teman-teman. Usahanya juga lumayan epic ya, luar biasa, merupakan inspirasi juga bagi anak muda khususnya mahasiswa di Kabupaten Brebes. Nah, Mas Ilham ini mempunyai inspirasi usaha itu dari siapa? Kenapa bisa usaha walaupun tadi banyak tugas kuliah atau lain sebagainya? Kenapa sih bisa usaha seperti itu? Memilih jalan usaha ketimbang misalkan luruh nomor togel gitu. Iya. Saya ceritakan dulu. Itu waktu saya masih SMP. Saya MTS itu udah kelas 9. Saya awal dari usaha bisnis itu jualan kemeja. Jadi kemeja. Saya dulu itu punya HP. HP-nya itu HP yang Android terus C2 yang kecil banget itu. C1 apa berapa itu?
Lah kemudian pada akhirnya kan saya Facebook, main Facebook ada marketplace. Lah di situ saya mencoba untuk mencari kayak punya inspirasi buat jualan, tapi jualan apa dia lumayan ternyata ada kemejanya itu saya dapat contoh nih harga 35.000 saya jual 50 dan 60 gitu, dan itu waktu itu di mendekati Lebaran Idul Fitri. Lah saya akhirnya saya jualkan kemudian sampai berbisnis itu awal dan lumayan, dan awal itu saya itu ketika usaha waktu pertama itu ngutang di kakak saya. Buat modal ya? Iya buat modal. Dan setelah udah dapat hasilnya saya kasihkan hasilnya, terus kemudian untuk bayar hutang dan untuk saya sendiri itu lumayan. Luar biasa teman-teman. Kemudian di pondok pesantren juga saya jualan. Udah banyak lah cerita-cerita dari teman-teman pastinya yang seangkatan dengan saya sudah tahu juga. Dan juga di situ saya jualan juga, bahkan banyak dari kaos kaki, bahkan sensor saja ya sempak. Saya jualan, iya Pak bro, jualan juga waktu itu. Soalnya kan contoh di kasus-kasus di pondok pesantren biasanya, dah cocok itu. Jadi saya punya inspirasi tersebut. Tapi dikira ada cerita lucu ketika saya keliling kamar, bahkan ada yang bilang gini, itu sempaknya ambil di jemuran. Itu tulangnya. Nah itu juga agak lain itu. Membuka peluang bisnis juga ya, kehilangan sempak. Nah itu makanya sebenarnya ketika bisnis adalah solusinya kita memecahkan permasalahan. Contohnya tadi yaitu hilang, katanya hilang kita juga bisa jualan. Terus juga kaos kaki sering banyak yang hilang, saya jualin. Pada akhirnya kaos juga pernah, sarung juga pernah, bahkan banyak lah bisnis yang pernah saya itu nyampe jutaan lumayan untuk keuntungannya, dan juga untuk sampai di bangku perkuliahan. Akhirnya saya berpikir ketika saya mau lulus dari pondok pesantren, berpikir kalau saya dak mondok pasti akan nggak ada kegiatan gitu. Akhirnya saya inspirasi, dan waktu itu saya bekerja sama dengan adalah investor, dan akhirnya saya membuka sebuah usaha baru itu, dan prosesnya itu emang agak ribet sekali. Itu proses yang sangat luar, karena bisnis itu bukan hanya keinginan kita, tapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari bisnis itu, baik itu teman, sahabat, keluarga. Nah, tantangan yang terberat dari kita, keluarga bisa menjadi seorang yang menginspirasi kita, dan bahkan keluarga juga bisa menjadi musuh dalam diri kita sendiri. Betul. Makanya itu bagaimana kita mengolah pola pikir yang benar untuk menyelesaikan sebuah solusi. Nah, sehingga pada akhirnya saya bulan waktu itu Februari. Februari saya masih mondok. Saya masih mondok di itu waktu, dan perkuliahan pun masih saya berjalan. Semester 2 kayaknya, 2 atau 3-an gitu. Lah saya juga udah membeli kontrakan. Gitu. Kontrakan. Jadi kontrakan itu sudah di Februari. Makanya sampai sih di itu terus di bulan puasanya itu saya jualan es campur. Oh iya, saya juga pernah rasain es campurnya. Es campur. Iya, nah itu makanya itu pertama kali saya bisnis dari saya itu kan dulunya saya jualan kayak kaos dan sebagainya, pakaian gitu. Awalnya dari situ ya. Terus saya pertama kali di bidang kuliner. Itu emang tantangan berat dari sebuah usaha itu emang kalau kita jualan kuliner itu. Tapi gini Mas Ilham, tadi kan berbagai lika-liku ya, mulai dari awal tadi menjual kaos kemeja, ada nggak sih yang kayak membuat tiba-tiba di tengah jalan Mas Ilham usaha itu tiba-tiba down, wah saya nggak untung nih, mending saya nggak usah jualan kayak gitu, atau usaha, ada nggak faktor-faktor yang menghambat seperti itu? Itu seperti apa Mas Ilham? Itu adalah seluruh orang yang pengusaha akan merasakan seperti itu, di mana
itu adalah mental-mental yang harus kita ada dalam diri seorang pebisnis. Karena juga ketika nantinya kita akan pasti dihadapi dengan sebuah gimana jualannya sepi, gimana kita rugi, gimana kita menghadapi semua permasalahan di bisnis, itu akan dialami. Apalagi saya kan berbarengan dengan kuliah, dan itu juga bahkan organisasi juga, terus juga akhirnya kan dicampur adukan. Itu emang bagi seorang yang benar-benar, untuk bagi saya, bagaimana manajemen sebuah waktu, memanajemen sebuah tempat, bagaimana di mana jam segini harus di tempat ini, bagaimana jam segini saya juga harus standby gitu. Jadi bagi saya ya itu ada resiko. Dan saya percaya itu, ketika kamu ingin menjadi seorang yang hebat, maka akan banyak tantangan yang harus kamu hadapi. Dan nantinya itu bukan sekarang, karena ketika story atau historis dari kita itu akan terlihat di masa depan. Contoh, saya hari ini menjalani sebuah proses begitu berat dan lain sebagainya. Lah nanti di saat masa depan, ketika kita bisa menceritakan dan pengalaman kita karena prinsip saya adalah manfaat bagi orang lain. Karena ketika kita itu hidup tanpa bermanfaat untuk orang lain, apa gunanya kita hidup? Sedangkan kita lebih mementingkan diri kita sendiri gitu. Betul sekali ya. Jadi usaha tadi, ingin berusaha untuk bisa tadi bermanfaat juga bagi orang lain, seperti itu ya moto untuk kita berusaha juga. Ini sebagai salah satu contoh dari Mas Ilham seperti itu. Nah, tadi berkaitan dengan usaha, kuliah. Nah, ini sebagian orang kan beranggapan, orang kesel apa, orang ribet apa, anak kuliah, anak usaha. Lah ini kan menjadi sebuah kerepotan. Nah, Mas Ilham sendiri menangani hal ini itu seperti apa, Mas Ilham? Sebenarnya ya, bagi saya, apa bedanya ketika kita kuliah sama tiduran di rumah, sama kegiatan di rumah? Iya. Contoh nih, tidur kegiatan bukan? Kegiatan. Kata kerja ya. Iya, ada kerja ya kan. Nah itu kan sama-sama kerja. Betul. Sebenarnya itu adalah kegiatan. Makanya itu ketika orang mengatakan kuliah kalau kerja pimen ya, itu ada kan bingung. Menurut saya itu ada yang sama. Sebenarnya tergantung diri kita sendiri. Tapi itu bagaimana kita mengistirahatkan diri kita sendiri gitu. Untuk bisa menghadapi semuanya itu. Dan juga satu hal, saya sebenarnya dibalik saya untuk bisnis sekarang, saya juga bukan untuk mencari uang doang, dan utamanya saya berbisnis itu bukan saya untuk mencari uang, tapi untuk belajar. Karena yang paling mahal bagi saya itu, ketika berapapun kalian kuliah bayar tapi tidak punya pengalaman secara praktek, maka percuma keuangan kita. Tapi ketika kita menghargai sebuah ilmu yang kita dapatkan, itu adalah sesuatu yang mahal, karena semua orang belum tentu mendapatkan ilmu tersebut. Begitu. Betul sekali. Jadi memang pengalaman di lapangan dibanding teoritis di kelas itu lebih berarti pengalaman. Walaupun kita jangan mengecilkan teori tadi ya. Iya. Berpacu pada pengalaman ya. Tadi Mas Ilham juga menjadi santri seperti itu. Nah, sekarang nih Mas Ilham, di bulan-bulan ini sedang marak sekali nih kasus terheboh di Indonesia saat ini. Ya apalagi kalau bukan yang Ponpes Al Zaitun ya. Nah, Mas Ilham sendiri nih sebagai santri pondok pesantren yang ada di Brebes, menanggapi hal yang terjadi di Indramayu Jawa Barat, ya maraknya kasus kayak yang saya dengar sih, kayak ada kasus tindak tindak kekerasan seksual ataupun tindak kayak pidana yang dianggapkan sama pimpinan pondok pesantrennya, kayak menyimpang daripada ajaran agama. Nah, tanggapan Mas Ilham mengenai hal itu seperti apa sebagai santri
khususnya di Kabupaten Brebes ini? Saya sebagai santri dan juga saya sebagai akademis. Betul. Bagi saya seberapapun kejelekan perilaku seorang manusia itu dikatakan buruk, kita tidak bisa membenarkan, betul. Tapi satu hal yang membuat kita menjadi gaduh adalah pasti yang viral adalah sesuatu hal yang jelek. Nah itu, makanya itu adalah tugas dari kepolisian dan juga kita sebagai masyarakat harus memberikan sebuah aduan kepada pihak hukum agar membenarkan apakah itu terjadi dan sehingga ketika itu terjadi benar-benar ada, maka itu harus ditindak hukum. Akan tetapi saat dari pihak pondok pesantren juga diberikan pembinaan bukan hanya membubarkan sebuah pondok pesantren, tapi harus ada pembinaan. Karena juga saya mengkaji beberapa video konten-konten yang ada TikTok, YouTube. Saya mengkaji mulai dari TV One. Saya juga melihat langsung bagi ahli-ahli dari pendapat-pendapat mereka, dari alumni juga ada. Maka itu saya simpulkan bahwasanya di balik semua itu ada banyak kasus-kasus, mulai dari kemanusiaan. Yang kedua ada radikalisme. Terus kemudian ada otoritarisme dan banyak sekali di situ. Maka dari itu diberikanlah pembinaan dari Kementerian Agama. Betul sekali. Nah, tadi ya berkaitan dengan tadi tanggapan Mas Ilham mengenai hal itu. Nah, mungkin ini juga berkaitan dengan aliran seperti itu. Nah, di sini didapati kan bahwa pimpinan pondok pesantren tersebut nih, Mas Ilham, iya, lanjut di situ. Jadi terdapat ini Mas Ilham, di pondok pesantren tersebut kayak kita kan kayak setiap organisasi, ya kan, mungkin seluruh dunia mengenal ada 4 mazhab seperti itu, maksudnya 4 imam yang populer dan kita maksudnya ikuti masing-masing seperti itu. Nah, namun yang jadi nyeleneh yang tadi Mas Ilham katakan, bahwa viralnya itu juga termasuk kayak bahwa pimpinan pondok pesantren itu mengemukakan bahwa dia itu mazhabnya mazhab Bung Karno seperti itu. Nah, menurut Mas Ilham sendiri itu seperti apa tanggapannya? Apakah ini disinyalir itu aliran yang kurang benar atau aliran yang seperti apa, Mas Ilham? Apakah terlalu nasionalis atau seperti apa? Atau memang ya benar-benar sesuai atau gimana, Mas Ilham? Pertama saya mengkaji juga mengenai historis juga dari beliau, A.S. Panji Gumilang. Iya, betul. Di situ saya menangkap bahwasanya beliau itu dikatakan para alumni adalah orang-orang yang suka membaca. Jadi itu literasinya tinggi. Tinggi. Makanya juga sekarang gini, ketika kita punya kuasa, pasti kita bisa membuat sebuah statement bagaimana. Statement, betul. Nah, bagi aku sendiri itu karena faktor satu, dia sudah mempunyai banyak kekuasaan. Jadi ketika mengatakan apapun itu menjadi sesuatu istilahnya hak dia banget gitu untuk mengatakan sesuatu gitu, sehingga keluarlah seperti mazhab Bung Karno, sehingga bahkan ini disinyalir dengan keagamaan. Kalau hubungan dengan agama itu sangat riskan ya, sangat rentang sekali untuk kita ada sebuah batas-batas yang harus dilakukan agar tidak dilakukan gitu, sehingga di situ harus sesuai dengan syariat Islam yang didasarkan Al-Quran dan hadis serta pendapat ulama. Makanya itu ketika itu dikatakan sesuatu yang baru, itu kan pembaharu dalam Islam, maka dipertanyakan kebenarannya itu apa, dan juga pendapat-pendapat dari ulama
mengatakan dari MUI juga bahwasanya di situ kan dikatakannya zat dan Oh iya nah, betul. makanya itu agak lain juga. Maka dari itu dari yang paling utama adalah tangkap kepalanya dulu. Tangkap Benahi, iya. Kalau seandainya bisa diganti kepalanya, nah di situ juga dikasih pembinaan bagaimana mengelola. Karena juga salah satu aset negara juga, aset juga. Betul sekali. Karena pondok pesantren terbesar kan. Terbesar Dan di Asia apalagi ya. Nah, Di ya Asia itu. Tenggara luar biasa. Makanya itu dikasih pembinaan karena juga lumayan sudah mengeluarkan banyak anggaran uangnya. uang ya seperti Itu juga dari makanya yang berat adalah orang-orang yang sudah terdoktrinasi atau sudah polanya sudah mengikuti, betul. maka kepercayaan itu tidak bisa diubah. Sangat Maka kuat dari itu, sekali betul. iya, makanya itu harus ada pembinaan karena kebenaran itu kan dalam hati masing-masing. Luar biasa pemateri kita pada hari ini. Entrepreneur jalan, masalah keagamaan jalan, luar biasa sekali. Ini merupakan sebuah hal yang bisa saya dapat hari ini luar biasa dari Mas Ilham Bahrul Ulum ya, mahasiswa prodi PBSI semester 4 sekarang ya, menuju ke semester 5. Luar biasa. Terima kasih Mas Ilham atas kebersamaan hari ini. Ada sedikit kata-kata untuk podcast Pokemon Mas Ilham. Untuk kata-kata saya sendiri apa untuk Pokemon? Untuk Pokemon terus berjalan dan jangan sampai kalian nggak nonton karena seberapapun orang berbicara pasti ada ilmunya. Iya betul sekali. Oke, tepuk tangan dulu untuk narasumber kita pada hari ini. Ya. Oke, teman-teman, luar biasa hari ini kita akan lanjut di episode Pokemon selanjutnya dengan tentunya bintang tamu yang luar biasa. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di channel Pokemon. Pokemon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.